menit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqna thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program zikir, doa dan amalan, di mana insyaallah kita akan belajar untuk menambah hasanah wawasan kita tentang beragam zikir dan juga doa serta amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam Islam. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat iDream yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema tentang zikir menjelang tidur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak ya zikir-zikir atau amalan-amalan atau wirid ya, serta doa-doa yang diajarkan Rasulullah menjelang tidur. Nah, kita akan bahas ya, mungkin nanti jadi beberapa episode sedikit demi sedikit ya di bagian di setiap episodenya ya, supaya kemudian bisa kita coba hafalkan dan kita terapkan ya di dalam keseharian kita. Yang pertama, sahabat iDream yang dirahmati Allah, ini ada disebutkan di dalam kitab hadisnya Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ya, tentang amalan yang biasa dilakukan Rasulullah SAW menjelang tidur ya. Apa itu Abi Kenji? Yang pertama ya, kedua tangan kita ini digenggamkan satu sama lain. Jadi begini ya, dibuat seperti ini, digenggam ya. Bukan begini begini orang Nasrani ya, begini ya, digenggam ya, digenggamkan ya, saling menggenggam ini namanya. Beginilah bolehlah ya, digenggamkan begini. Kalau saya begini ya, digenggamkan seperti ini, kemudian apa, dibaca ya. Kita baca apa, Rasulullah SAW mengajarkan supaya kemudian membaca apa, ada 3 surah nih ya yang kita baca, yaitu surah Al-Ikhlas ya, kemudian surah Al-Falaq, lalu kemudian surah An-Nas. 3 surat itu. Jadi setelah tangan tadi digenggamkan ya, digenggamkan begini, kemudian dibacakan. Baca surah Al-Ikhlas dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kemudian dibaca lagi, sambung apa? Surah An-Nas ya, surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian sambung lagi surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setelah dibaca itu apa? Ditiupkan ke tangan. Ya, tangan kita yang menggenggam ini dihembuskan. Ya, jadi setelah kita baca surah Al-Ikhlas, ya, kemudian surah Al-Falaq, kemudian surah An-Nas, ditiupkan, dihembuskan. Kemudian di dalam hadis disebutkan diusapkan ke seluruh badan kita. Nah, ya, simbol gitu ya, seluruh sampai ke ujung kaki. Dalam hadis itu lakukan 3 kali. Ya, jadi yang pertama baca, kemudian sapu,
Kemudian baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq ya. Min syarri ma khalaq ya. Terus sampai surah An-Nas, kemudian ditiupkan. Lalu sapukan ke seluruh badan lagi 3 kali. Nah, ya. Di dalam hadisnya disebutkan seperti itu ya. Setelah dibaca 3 surat tadi, lalu kemudian dihembuskan ya, ditiupkan ya. Kita tiup tangan, tapak tangan kita, kemudian diusapkan ya ke seluruh tubuh kita ya, dilakukan 3 kali. Ada yang menafsirkan dibaca 3 kali ya, Al-Ikhlas 3 kali, kemudian Al-Falaq 3 kali, kemudian An-Nas 3 kali, baru kemudian ditiupkan lalu diusapkan ke seluruh badan. Memang tidak disebutkan ya apa faedahnya, tapi kemudian banyak para ulama ya menyebut bahwa ya, hal itu bisa menangkal ya, kita dari gangguan jin ya, dari makhluk-makhluk Allah yang tidak terlihat ya. Apalagi kalau lagi camping gitu kan, penting tuh ya. Atau di tempat yang baru ya, misalnya di resort ya, kadang kita nggak tahu ya bekas apa, ada apa. Ada juga kan bangunan-bangunan yang berdiri di atas kuburan misalnya, kan dilarang sama Nabi ya kita membangun bangunan di atas kuburan. Nah, kadang-kadang kayak gitu-gitu muncul tuh ya, atau di rumah sakit tuh kadang-kadang ya. Ya banyak lah ya cerita-cerita begitu. Maka supaya kita tidak diganggu ketika tidur ya oleh makhluk-makhluk Allah yang tidak nampak, jadi baca itu, lakukan itu. Sebagian sebagian ulama ada menyebutnya dengan istilah mandi ayat. Dibaca Al-Quran di surah yang 3 tadi, 3 kul itu ditiupkan ke tangan, kemudian diusapkan ke seluruh badan seperti mandi ayat ya. Kalaupun kita nggak yakin wah iya berjanji gitu ya, manfaatnya ya nggak apa-apa kalau nggak yakin juga, tapi anggap saja ini bagian dari sunnah Nabi karena Nabi melakukan itu ya, itu kan ya, terlepas kita percaya tidak percaya dengan faedahnya gitu kan, dengan manfaatnya ya tidak apa-apa, yang penting diamalkan sebagai kecintaan kita kepada Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tapi ini sifatnya sunnah ya, tidak wajib ya, tidak dikerjakan juga tidak apa-apa ya, jangan kemudian merasa berdosa juga ya. Tapi kan logikanya bagus tuh kalau kita di mana gitu ya, di rumah sakit atau kita di tempat camping, di resort atau di rumah saudara, di rumah siapa ya, baca itu ya. Nah, bagus kalau kemudian kalau anak kita gimana dia BKJ ya, yang belum bisa baca Quran ya, belum ya, masih kecil-kecil, kita yang baca, kemudian kita hembuskan ke tangan kita usapkan ke badan dia, itu juga bagus ya. Ya, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang kan anak-anak kita itu matanya belum terhijab gitu ya. Nah, dosanya kan belum ada itu. Jadi kadang-kadang bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang tuanya. Nah, kita perlindungan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Insyaallah anak-anak kita tidak akan rewel ya, terutama kalau yang suka rewel gitu kan. Nah, suka kebangun tuh Genji ya, sebetulnya anak-anak itu kebangun karena lapar ya. Kalau lapar terbangun kemudian ada susu ibunya ya dia diam, tapi kalau nggak ada kan dia nangis, ibunya nggak mau bangun gitu ya, rewel gitu. Tapi ada juga rewel di luar itu. Nah kalau rewel di luar itu maka penangkalnya itu tadi ya, dengan membaca 3 surat tadi ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian tiupkan ke tapak tangan, lalu kemudian diusapkan ke seluruh tubuh ya, insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat itu, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan itu ya dalam keseharian kita. Yang benar datang dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikinnya Babi Nudur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.